ngane Om Swastiastu, Sawitra Balining, Ring DJ Megenah, Mugi Sami pada Kenak Rahayu. Ringkalah sana mangkin, untang bebawasan boyosios nganenin inik keris. Keris, sami sampun pada wawikan, keris punika wantah warisan karya seni leluhur Bali yang sangat luar biasa. Keris punika makna taksu, kekuatan yang luar biasa. Keris taler mempunyai nilai estetika bagi yang memakai maupun bagi yang menyimpan. Keris juga mempunyai nilai ekonomis yang luar biasa. Inilah banyak lagi sisi-sisi positif dari keris. Nah, untuk memperdalam tentang keris, kami sudah menghadirkan seorang narasumber yang luar biasa. Beliaunya sesungguhnya masih muda, tapi pemahaman tentang keris sudah luar biasa. Kita sudah berada dengan beliau, narasumber kita yang lebih populer adalah Dewa Aji Lumbung. Swastiastu Aji. Swastiastu atut, Om Swastiastu sunrah. Sujatin pisan Aji. Nggih. Keris punika napi malih pikenohon pasti akeh niki. Durus aja. Nggih. Puniki terkait dengan keris gitu. Nggih. Terkait dengan keris sebenarnya di pekerisan itu ada 3 hal, dan Nggih. 3 hal ini ada yang pegang kuasanya masing-masing gitu. Ada yang pegang kendalinya. Jadi yang pertama niku angandring. Angandring, amrangi, dan angaluh kinten. Ada 3 hal. Nah, niki. Yang pertama angandring itu bergerak dalam pembentukan penempaan besi gitu. Besi atau tosan aji yang akan dipakai keris atau seselet ataupun patram apapun itu jenisnya, itu yang memiliki kekuasaan berhak untuk melakukan itu adalah di angandring gitu. Angandring ya. Tentang meteornya, tentang pancadatunya, tentang bajanya berapa gitu. Itu beliau sangat paham tentang itu. Nah, terus yang kedua wenten amrangi. Nah, amranginya ini bergelut di bidang aksesoris gitu. Aksesoris pendukung daripada keris itu sendiri gitu. Aksesoris diantaranya wenten danganan, wenten warangke, wenten penyejarnya, dan wenten tetatahan emas dan perak itu dipegang oleh angaluh kentan untuk hiasan-hiasan aksesorisnya. Ada permatanya nanti, wenten ganjo atau apa segala wobor selutnya niko ring angaluh gitu. Sesuatu yang mendukung tentang pekerisan ini ada amrangi dan angaluh kentan. Jadi karena Ditang kebetulan Ditang bergerak di amranginya gitu. Ngandring kan? Terkait dengan besinya, besi, pancadatunya, meteoritnya, baja. Apakah itu angandring ini adalah domain atau memang geginan salah satu soro, misal soro pandai atau punapi aja? Punapi. Kalau dulu gitu, kalau zaman dulu ini warih nih, terah, warih. Pandai ini, waris dari empu ini, waris dari pandai niki, kan begitu. Beliau memang dari genetikanya sudah nyimpen barang-barang itu dengan konsep-konsep yang diturunkan oleh leluhurnya, kan gitu. Nah, niki secara teorinya. Nah, mungkin saja gitu. Ini mungkin dalam tanda ininya ya. Kita tidak boleh berpraduga gitu. Seiring dengan perkembangan zaman, ada niatan-niatan orang untuk melakukan hal itu gitu. Biarpun saya bukan warih pandai atau warih empu, tapi saya ingin melakukan itu sebagai
sebagai upaya untuk pelestari misalnya, sebagai sebuah pembelajaran misalnya. Nah, niko kalau dia berhasil dalam pelaksanaan itu, mungkin dia akan disebut sebagai Pandai Swagino. Pandai Swagina. Ya, mungkin seperti niko dari tata cara iya, dia. iya. Dia tidak berasal dari Warih Pandai, tetapi melakukan Swagino Pandai. Nah, Semua orang itu, semua yang akan ingin melakukan terkait dengan keris, ya, kan harus tunduk pada pakem yang ada. mestinya Nggih. harus tunduk pada pakem. Makanya keris itu kalau dilihat dari fungsinya, Nggih, enten, ada beberapa jenis nantinya. Enten. Ada beberapa jenis. Maaf kalau saya kurang tepat untuk menjelaskan ini, tetapi saya coba untuk memaparkan ini gitu. Satu, terkadang ada keris sebagai KTP nih. Punapi maksudnya, Ji? KTP bahwa sebuah keris diciptakan oleh empu untuk menjadi identitas terhadap terah atau waris sebuah klan gitu. Ada. Itu ada. Itu yang pertama. Yang kedua, ada istilah keris patrem. Keris patrem itu dipergunakan oleh istri para raja dulu. Ini dibawa oleh para istri para raja ketika suaminya atau kerajaannya kalah perang. Dia ini mengunus ini siap untuk bunuh diri. Mesatio istilahnya. Puputan. Padet. Jadi itu patrem. Nah, Patrem ya? Iya. Gitu. Ini terus ada lagi keris yang dipergunakan untuk keluar. Istilahnya dipergunakan sebagai pusaka di tempat suci, kan misalnya, di mana misalnya saya mau taruh ini di sini, saya membuatkan ini sebagai perlambang ini. Itu ada lagi dengan ukuran pakem tertentunya, warih apa yang pakai, pamornya napi, itu ada. Dan sesuai fungsinya juga wonten keris penerangan yang dipergunakan untuk nerang. Iya, itu ada itu. Makanya pakem itu kalau menurut Titiang ya mesti dari link genetika pandai itu yang punya kayaknya. Kalau hanya sebatas untuk pembelajaran kayaknya belum mampu untuk nikah, karena feel-nya beda nanti menurut Titiang. Feel-nya pasti beda, tes genetikanya beda. Nah, ketika mereka membuat sebuah perjanjian terhadap benda pusaka dengan cucuran darah misalnya, ada nih. Ada. Sebuah klan saya membuat keris. Dan hanya klan saya yang bisa pakai ini. Di luar klan itu akan menyebabkan kehancuran. Dia tempa nih, ditempa di Angandring itu dengan lipatan sekian, dengan besi begini, tosanajinya istilah pancedat, tuat, meteornya, dan cucuran darahnya. Bahwa suatu ketika ini akan menjaga terah waris saya selama-lamanya. Tetapi ketika ada yang pegang ini di luar dari waris saya, akan hancur. Itu ada perjanjian. Amrangi itu bergerak di bidang aksesoris pendukung daripada keris itu. Gitu. Yang mana disebut? Jadi ada danganan, ada warangko, ada penyejer. Segala sesuatu yang mendukung agar keris itu menjadi sempurna nanti ketika dipergunakan atau difungsikan. Gitu. Nah, jadi di antaranya nih kan ada 3 yang sebutkan tadi. Itu ada penyejar itu adalah bungkusan bawahnya, ada warangka nih hiasan atasnya, dan gagangnya itu yang disebut dengan danganan. Nah, niki. Nama waste punika. Niki, kebetulan niki ada 2. Nggih. Niki warangko. Ya, niki warangko dan niki penyejar. Ya, niki penyejar warangko dan ini danganan. Nah, danganannya niki yang pakai ini aja. Nah, niki kocet-kocetan. Niki danganan, warangko dan niki penyejar. Nama-nama lain saged benjang wenten anu. Niki napi nama lainnya malih? Selain danganan wenten? Ada, kalau di Jawa niku disebut deder. Iya, wenten deder keris gitu. Niki danganan. Kalau di Bali ya aneh yang di namanya itu danganan. Nah, dari danganan itu muncullah bermacam-macam nama. Gitu. Dari danganan itu muncul bermacam-macam nama. Nah,
Kenapa niki disebut danganan? Nah, itu dulu sebelum munculnya nama-nama ini, nama ini. Danganan. Danganan itu Aluh. sama dengan aluh. Benar Iya benar itu. Dangan itu aluh. Pengaluhan gitu. Untuk mempermudah memegang keris pada saat difungsikan. Itu yang pertama. Secara fungsionalnya dulu. Nggih, fungsional. Nah, kenapa tidak disebut pati gitu? Karena Ya. pati itu mati. Patentio itu mati, nggak bisa dilepas lagi. Iya, patentio. Kalau dangan itu dangan gampang, mudah. Nah, contohnya begini, Pak. Kalau niki pada saat dicabut kita lebih mudah memegang. Nah, tetapi ketika niki dibuka, dangan untuk membukanya ini, ini gampang membuka. Oh iya. Dan memasukkan juga lagi gampang. Kenapa ini bisa dicabut dan bisa dimasukkan? Karena fungsi keris itu adalah sebagai senjata. Kalau kita lihat fungsi dulu, sebagai senjata adalah senjata untuk nusuk, senjata tusuk. Gitu. Kalau tidak perang, untuk apa kita pergunakan danganan? Jadi danganannya ya kita cabut, dangan nyabutnya. Sedang kalau pati, Kalau pati tidak bisa dicabut lagi, ya mesti mati dia. Itu dulu secara ininya dulu, secara penjelasan kenapa disebut danganan gitu. Nah, dari danganan itu muncullah nanti bentuk-bentuk versi danganan. Nah, yang saya tahu, sepengetahuan saya, danganan pada awalnya menurut ini pandangan saya, ini pasti ketekung atau kocet-kocetan. Mengapa ketekung? Nah, karena ini paling gampang untuk memegangnya. Karena seperti ketekung. Seperti ketekung dan pegangannya itu sangat nyaman. Kalau lurus? Kalau lurus ini panji namanya. Memang Belum ada? panji ada. Pegangan itu dibuat smooth dia. Gimana caranya ketika kita pergunakan untuk perang atau apapun, kita pegang memang benar-benar bagus nantinya. Kalau ketekung, caglek atasnya ada, caglek bawahnya juga ada. Kalau panji juga sama seperti itu. Nah, jadi itu pada saat difungsikan untuk berperang. Nah, tapi kan tidak setiap hari berperang kan. Nah, makanya dibuatkanlah danganan. Ini danganan ini kan bisa dibuka. Karena biasanya danganan yang dipakai perang, auranya itu jauh lebih istimewa daripada danganan yang tidak dipakai perang. Istimewa maksudnya? Istimewa istilah powernya, nilai powernya. magicnya, apalah segala macamnya gitu. Berarti membuatnya juga harus. Nah niki mitos ya Pak ya. Niki mitos, ini mitos. Kalau mau punya senjata perang yang berkualitas, katanya, niki kone-kone lah, mimpi lah sedikit. Niki yen wenten subata itu kan kusio kocet-kocetan yang keluar dari carang dadap dan hanya kepalanya saja yang muncul. Nah niki dipegang, diremes sampai mati dan kayunya inilah dipakai untuk berperang gitu. Nah makanya harus dari kayu dadap karena kayu dadap itu kan istilahnya kayu sakti. Nah, ini dari saya nggak tahu juga sumbernya ya Pak Niki Ampuro, ini cerita konean ketika mau beraura kita pakai ini. Makanya itu yang dipakai perang. Nah, kalau perang pakai yang itu karena itu bisa membangkitkan aura, membangkitkan vibrasi semangat untuk berperang. Nah, ketika sudah tidak perang lagi, ini kan mesti dicabut. Dibuatkanlah danganan-danganan yang bervariasi dengan pakem-pakem tertentu. Nah, besinya tetap ini dan danganannya dibuatkan togok-togok tertentu dengan pakem-pakem tertentu. Nah, contoh. Kalau kerisnya lu yang ini. Yang niki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini kebetulan lo-nya 7. Kalau lo 3 gitu misalnya di atasnya saja ada lo-nya niko muasto geni murup atau rubin damar. Itu keterkaitannya dengan api kan. Dibuatkanlah togok Brahma gitu misalnya imajinasinya. Biar terkoneksi antara gagang dan keris itu sendiri. Nah gitu. Nah tetapi
Sepengetahuan saya, kebanyakan selama niki togog-togog atau patung-patung yang dipergunakan itu kebanyakan nuansanya Prabu. Nah, Ciciang belum dapat jawabannya kenapa kok begitu, tetapi secara daya hayal saya, cocok logi saya niki ya, cocok logi saya. Kalau tan Prabu, tan mungkin ngelah pejenengan bagus, itu logika. Makanya disimbolkan sebagai Prabu. Kalau tan Prabu, tan mungkin ngelah barangan niki. Biasanya dulu kan Prabunya niko dari emas dengan pakem Prabunya. Gitu. Nah, seiring perkembangan zaman niki, Prabu bergeser niki. Bergeser. Nah, bergeser kita ke gini, ke pakem dulu, pakem danganan. Pakem danganan. Tidak cerangah-cerengeh kayak togog, bulat dia. Bulat, lebih semut dia karena pada saat kita pergunakan tenyakitin. Nah, dengan perkembangan zaman saat ini gitu jadinya, teknologi sudah bagus, alat-alat sudah mendukung untuk melakukan bikin patung yang sedetail-detailnya dengan tingkat kesulitan yang luar biasa itu bisa. Jadi biar tidak terkesan bodoh gitu, dibuatlah beraneka ragam macam bentuk togog atau pepatungan, istilahnya mohon maaf biarpun sedikit menyimpang dari pakem yang ada. Kalau kita ngikut pakem berarti kita dianggap bodoh dong oleh penikmat. Penikmat yang memang yang modern. Yang penikmat modern, tapi ketika berbicara pakem jangan ke zaman dulu ada memang yang fanatik dengan pakem dedanganan lama. Masih saya, ada ini togog gini gitu jadinya. Oh ini baru pakem danganan, karena pakem togog dan pakem danganan itu beda Pak. Perkembangannya makin mudah Haji. Makin lebih banyak ke unsur ketogognya, bukan kedanganannya. Lebih banyak pergerakan. Seolah-olah barang itu nyigal atau gimana. Dan tiang sendiri juga kadang-kadang harus ngikut. Karena tiang nggak mau saya dibilang bodoh. Karena Haji Lumbung itu bodoh sekali segala. Daripada saya dibilang bodoh lah ngikut lah bikin togok-togokan. Padahal untuk pakem sudah nggak masuk Pak. Nah, karena secara fungsional sekarang keris itu kebanyakan fungsionalnya bukan untuk perang untuk dicabut. Kebanyakan untuk muspo, ngiring, untuk aksesoris lah begitu. Kebanyakan seperti itu, jadi tidak salah juga untuk melakukan hal niko gitu. Seiring juga perkembangan kan nantinya ada masa tahun sekian seperti ini pakemnya, masa tahun ini seperti ini pakemnya, dan mungkin kedepannya lebih canggih lagi mungkin Pak Kendan. Prabu Manis, Prabu Ayang gitu aja tiga, ada Buto Nawasari, Rah Temajo gitu-gitu saja. Kalau mungkin beda. Ada Grodo Wisnu, ada kene. Dan itu sah-sah saja karena dia berimajinasi kan sesuai dengan perkembangan zaman gitu. Yang Titiang sangat mendukung juga yang seperti itu, asalkan pakem yang sesungguhnya itu tidak hilang. Pakem yang paling sesungguhnya pakem yang sesungguhnya itu adalah pakem pegangan. Ya. Tentang yang penting megangnya gampang, pegangannya enak, nyaman karena kalau difungsikan itu benar-benar bagus, bukan dari seni tetogokannya, igal-igalannya itu. Ketekung itu yang sederhana begitu dikembangkan lagi menjadi kusio. Kusio nih kan kepompong. Kusio itu kepompong, ya kepompong. Manusia berimajinasi bagaimana kalau kepompong itu diimajinasikan menjadi sebuah danganan, dan itu hasilnya sangat luar biasa. Bagus nanti, ada itu. Jadi kusio itu juga ada dua. Kusio kocet-kocetan sana subatah dengan dan kusio jaran. Kusio jaran neko ijung Pak. Ijung jaran neko diimajinasikan untuk menjadi kusio. Dibuatlah ijung kepala jaran dengan kakinya 2. Kalau kusio kocet-kocetan itu 6. Kentan. Nah, bagaimana caranya biar enak dan nyaman dipegang itu sebenarnya pada dasarnya.
Tiang juga karena tiang sinya orang blok, ngaya no mendang rading nih. Padahal kalau berbicara pakem udah nggak kena gitu. Udah kena ya? Nggak kena ini. Ini pakemnya udah nggak benar ini. Tapi salah amat sih enggak. Cuman lebih dominan ketetogogan gitu. Nggih. Kari sih pegang pakem. Kalau pakem danganan itu nak Genten, ini sikunya ini kan ke sini dia. Kalau penikmat seni ini kan gini. Ini kan tidak bagus ini kelihatan seolah-olah gampel kan niki. Kalau penikmat seni setidaknya begini kan. Padahal kalau niki dipakai danganan kan penyakit niki pegang siku lihat niki gitu. Itu dia makanya. Tapi sangat bersyukur sekali setidaknya dengan perkembangan seperti ini dampaknya juga sangat luar biasa. Dampaknya luar biasa. Banyak atlet-atlet juga mau belajar, termasuk orang-orang yang sudah mumpuni juga, mesti berinovasi juga. Oh, kalau saya kalah sama mereka gitu. Yang ikut biarpun pakemnya tidak hilang. Nah, kemudian beralih ke gininya, Ji. Bahannya, Ji. Ya. Kenapa ya, Ji? Kalau bahan saat niki, kita kebetulan niki masih ada stok lama lah beberapa pieces dari tanduk mus. Nah, kenapa saya senang berani yang tanduk mus niki ini? Tanduk mus itu adalah sejenis binatang yang seperti kidang. Dan ketika mendapatkan ini tidak harus membunuh. Nah, itu dia. Tidak harus membunuh. Nah, ketika musim kawin, dia menggosok-gosokkan niki dan ini lepas sendiri dia. Nah, istilahnya niki kalau di tempatnya ini mulung ini, pemulung tanduk mus gitu. Ya kalau di sana kan murah. Jadi ketika sampai di Indonesia dengan biaya pengiriman apa segala macam ya. Asalnya dari mana, Ji? Afrika, Pak. Afrika, benua Afrika, Australia juga Wenten. Gitu. Kita barteran dulu sama mereka. Jadi mereka dapat barang, kita dapat bahan gitu. Ika kan, Ji, kalau orang lain secara kebanyakan gimana mendapatkan Ika? Membeli di orang yang membarter ke bule. Gitu. Jadi jual beli yang begitu cara anunya susah. Agak susah niki. Kalau sekarang apalagi agak susah, Pak. Karena ketika dikirim dari sana, di sana kan murah niki. Ketika tiba di sini ya biaya gininya, biaya gitunya itu jadinya mahal. Makanya niki juga sekarang masuk ke golongan barang yang agak istimewa gitu. Agak istimewa, tanduk mus dia. Ya. Kemudian yang lain apa, Ji? Ada, kalau tiang sih ada yang kayunya kayu sentigi. Kayu sentigi. Kalau kayu sentigi kita punya banyak. Di Bali itu banyak punya. Sentigi ada macam-macam sentigi? Sentigi itu sebenarnya sih jenisnya sentigi itu cuma satu, Pak. Kayu pantaraning laut dan gunung gitu dia. Secara iya Nyagara gunung pantaraning laut dan gunung antara Segaro dan gunung dia hidupnya di sana. Jadi entah niko dari Lombok, dari Bali, dari semana lah itu. Jadi cara hidupnya seperti itu. Cuman kalau kita berbicara tentang tuah, kan, semeton kita Bali lebih banyak mencari yang dapat di Bali. Hanya saja sangat susah untuk mendapatkan niko mungkin. Karena ketika dibiarkan dicari di Pulau Menjangan pun telas nanti anunya. Hancur kan? Jadi iya makanya mungkin kebanyakan kita datangkan dari luar lah, kan. Tapi tetap sentigi. Tetap sentigi dengan kualitas yang sama. Tapi tuahnya beda. Jadi bahannya ada dari kayu tanduk, sentigi, ada tanduk, ada kayu arang. Kayu arangnya mana, Ji? Kayu arang ini, kayu hitam. Nah, niki. Kayu hitam juga sudah mulai langka niki. Adanya di Bali Utara, di Singaraja. Kalau tua? Kalau tuanya ya ini secara imajinasi pikiran orang ya, Pak ya. Itu kalau kayu sentigi juga sering disebut kayu Brahmo. Kalau kayu arang ini juga sering disebut kayu Wisnu karena mungkin dari segi warna kayu, terus
artinya hitamnya ini hitam alami. Kalau Wisnu Utara warna hitam, jadi kayu Wisnu gitu. Jadi teman-teman juga atau beliau-beliau yang bergelut di spiritual juga menganggap ini sebagai kayu Wisnu. Dengan dikombinasikan kadang-kadang Pak kayu sentigi, taruh areng sama taruh yang warna putih. Nah itu dipakai cendana Bali gitu misalnya gitu dengan warnanya barak, putih, selam, Brahmo, Wisnu, Siwa. Niki kan kembali lagi ke apa imajinasi kemampuan ya. imajinasi. Iya, kemampuannya gitu. Nah, kalau logam ada, Ji? Kalau logam kebetulan untuk artinya di pakem bener itu. Kalau di pakem ada memang. Logam ada, itu zaman dulu memang. Tetapi logamnya emas, semestinya emas itu zaman dulunya. Semestinya emas. Emas. Kenapa? Karena itu pasti raja yang punya atau orang besar zaman dulu. Dengan membuat, makanya bentuknya kan Prabu. Berarti kalau bukan Prabu nggak bakal punya ini gitu. Iya. Itu mesti Pak. Nah, mungkin kan adopsiannya ada dipakai tembaga, itu dipakai apa namanya perunggu atau kemudian perak atau apalah segala macam saat ini. Nah, celakanya sekarang yang begitu-begitu ya karena teknologi nih Pak ya. Semua orang juga mengikuti perkembangan teknologi dan untuk urusan perut juga itu sekarang sudah bukan manual lagi, cetakan gitu. Nah ini masalahnya kita. Gimana seniman Bali? Nah ini dia. Ada kerisauan atau gimana? Dengan teknologi masuk ke hasil karya seni. Mohon maaf kalau saya sendiri sih kalau saya sendiri enggak. Ya. Karena apa? Kalau saya pribadi mohon maaf sekali bagi semutan suami. Kalau saya berkarya itu dengan imajinasi, dengan pemikiran, dengan segala macam, tentunya ada energi yang nantinya juga ada energi. Ketika balancing niki ini pasti ada penikmatnya Pak. Saya yakin itu. Ketika sesuatu dibuat dengan energi, ya orang yang datang juga dengan energi aktornya. Gitu. Kalau masalah enten ritual Ji sebelum membuat kita kan memang harus itu dia. Kenapa Ji? Nah, secara istilahnya status titinin seperti kan ketika membuat sesuatu yang di luar daripada danganan atau membuat danganan yang peruntukannya ke luhur, ya memang sepertingkahan itu memargi. Gitu. Di antaranya titiang nagin mesrano santun penamping siki angyang titiang nampingen titiang mekarya pinaka sugro ido napi wasane itu Bagawan Wiswakarmo kan sane mau pica pemargiring seluwiring pemargin titiang niku mang nyarengen ayayan titiang di kadannya titiang ya karena titiang blok kan. Nah jadi titiang damping riko akhirnya setiap hari juga ketika mau melakukan anu niko ya tetap nyet posisi genahen wabu meling nggih. Jadi kalau mekarya dan sebelumnya ritualnya juga ada istilahnya ngenaken dumun. Ngeletakin dumun. Ya nonton penglingsir sana jagi ngangyang. Mang Noido juga ngeletakin pertama cicang tinggal nuktuk kan. Jadi begini. Kalaupun itu kita tidak bisa lihat secara realisasi mata telanjang, tetapi energi itu ada. Titiang meyakini itu. Titiang meyakini itu karena semua basic adalah keyakinan kan. Ini keyakinan. Sira kalau ngajak nyinten rago ngajakan. Luar biasa. Niken penting bagi Titiang makanya paling tidak Titiang sudah melakukan sesuatu yang bagus, sesuatu yang baik menurut ukuran saya. Terserah seperti apa nantinya itu alam pasti jawab itu. Karena alam sendiri tidak mau berutang Pak. Segala sesuatu yang harus kita lakukan memang paling tidak 3 hal satyam siwam sunaram. Siap. Jadi ada dasarnya seperti apa, filosofi, ketatuan seperti apa, kemudian keheningan hati kita, kemudian estetika. Ternyata patut. Ya ning kirang kita saking wau asieun ke ampun nyingkrun itu patut. Ada beberapa kayu yang bisa dipakai dan ada beberapa kayu yang memang pantang untuk dipakai. Pantang untuk dipakai. Artinya barangkali ada mitologinya atau kenapa mengapa pantang kan pasti ada cerita kenapa ya terutama untuk kesucian nih Pak. Kalau untuk kesucian jadi kalau pusaka yang ditempatkan di tempat
pelinggih atau puro itu kan kesakralannya. Jadi kayu yang kita pergunakan juga mesti kayu yang memiliki aura atau energi yang balance dengan pelinggih disebut. Pelinggih tersebut. Jadi setidaknya ada kayu suci, di sana ada cendana, wenten majagau, wenten gaharu. Ya itu kesucian. Itu untuk di kesucian. Tapi kalau berbicara power, kekuatan atau segala macam ya, jadi kan lebih banyak orang pilih kayu arang, kayu sentigi, Brahmonya itu kan jadi kayu Wisnu, kayu Brahma kan begitu jadinya secara ini. Nah, tetapi ketika kita berbicara tentang kesucian kayu yang semi nantinya, semi dalam artian ini mau dijadikan pusaka, tetapi dia bertujuan sebagai arco gitu, arco perlinggo di sebuah puro gitu misalnya. Ya itu memang kayunya pilihan pada itu kayunya pilihan, tidak sembarang kayu dan tidak semua kayu bisa dipakai. Itu yang jelas cendana, gaharu, nisnya paling tidak nih ke cempaka. Tetapi jangan salah, jangan cempaka wilis. Begini. Cerita mitologinya. Cempaka wilis ini kok disebut juga kayu base-base. Atau disebut kadang-kadang dipalsukan dibilang kayu cenano gitu. Cenano base-base. Karena teksturnya memang mirip sekali dengan cenano. Tapi disebut dengan cenano base-base gitu. Itu basicnya cempaka wilis. Nah, ini kok ada mitologinya ketika ide Sang Prabu Janantaka weten deung Janantaka Parwo niki. Janantaka Parwo nggih. Ide Sang Hyang Prabu Janantaka melakukan perjalanan untuk mencapai puncak Giritoh Langkir untuk melakukan yoga semadi niki diiring oleh pajak ide pengiring itu. Anglurah, Demung, Mantri, Napi segala macam banyak Nah, akhirnya para demung ngancong mantri segala macam niko disuruh menunggu di wilayah kawasan Tukan Melangit. Melangit di Bangli. Ya. Punapi. Nah, di sana di sana beliau disuruh anak buahnya itu disuruh istirahat, sementara beliau sendiri melakukan perjalanan menuju Giritoh Langkir. Di Giritoh Langkir itulah beliau melakukan Tapu Brato Yoga Semadi, artinya melakukan pertapaan yang sangat lama, sangat kusuk sekali. Sampai-sampai, nah ini dia ketika beliau tersadar dan terbangun dari meditasinya nih kok, kembali lagi ke Tukan Melangit, semua pengiring beliau itu sudah menjadi mayat. Sudah tidak bernyawa lagi, bahkan bekas-bekas jenazahnya pun sudah tidak ada lagi. Karena sudah berubah menjadi beberapa pohon-pohonan atau kayu-kayuan. Nah, ini mitologinya. Di antaranya Nabi wenten berubah menjadi kayu cenano, wenten berubah menjadi kayu Nabi majegau, wenten tewel, wenten cempaka, dan juga ada cempaka wilis. Nah, ketika beliau kembali ke sana itu melihat semua anak buahnya di kampung seperti itu, beliau kaget. Ratu Dua Agung, titiang niki demungi ratu menadio kayu pun niki loh adi bisa begini gitu, karena saking suwe titiang nyandosi ratu, karena titiang saking sayangnya sama ratu, karena titiang pun niki. Nah, akhirnya beliau tersentuh melihat anak buahnya seperti itu, dan beliau melakukan napi wastane ngerat jenano kan gentan lunas tirta amarta penglukar sanjiwani agar semua roh-rohnya yang ada di kayu itu boleh penyupatan. Semua. Nah, ketika prosesi ini berlangsung, yang pertama muncul niki kayu cenano oleh penglukan. Tas di kesiratan niko ide dari kayu suci kewekas kewenang kang yang arco perlinggo. Kayu majagau juga ya boleh, kayu cempaka juga boleh, ampun kentan kayu tewel boleh penglukanan wenang yang sakaumah boleh dangin apa segala macamnya niko. Nah niki cempaka wilis niki ragu-ragu niki. Nah, sekende sing dek. Niki makanya kita filosofinya kita jangan ragu-ragu kalau mau jadi sesuatu jadilah sesuatu gitu. Sekende sing dek. Nah, ketika dia mengiyakan bahwa ini Dua Agungnya, tirtonya habis.
Akhirnya rohnya ndak dapat penglukatan dari tirta yang ditunas oleh Ida Betara Dwagungnya itu. Nah akhirnya karena Idewo ragu-ragu tiang, makanya Idewo sing nanti tirta penglukatan pengleburan ke Wekas. Kayu nih Dewo tan kewenangan Angyang Arco Prelingo gitu. Dan ada tidak boleh dipakai. Nggak boleh. Yang namanya cepake wilis atau kayu base-base, cendol base-base, cendol Sangyang. Menurut lontar nih kok, kenten. Lontar jenar Sangyang Janantaka Parwa. Sangyang Janantaka. Kenten so itu paling tidak semua kayu memang bisa dipakai untuk Pretimo. Misalnya untuk hal-hal yang sifat suci. Patut. Antara lain satu diantaranya adalah cepake wilis. Patut. Atau yang lebih dikenal dengan kayu base. Tapi cenana base gitu. Kemunggah kocap ring Janantaka, lontar Janantaka. Nggih. Tapi ini. Nggih, bener. Secara bisnis kenten rasa niki Titang sangat berharap sekali sih memang sebenarnya ada sebuah himpunan yang mampu istilahnya tapi menjadi bapak angkat lah atau apalah namanya itu terhadap pekerja-pekerja seperti Tiang. Jadi setiap karya seni mungkin ketika saat lau kan lagi turunnya ini biar tidak terjual dengan sembarangan. Murah kan Kang, yang penting ada jinah kan begitu. Nah, tiang berharapnya seperti ini kok. Ya. Jadi selama ini kan banyak sekali pekerja-pekerja seni itu dimanfaatkan oleh para broker. Nah, ini dia masalahnya. Tetapi dia harus jual, Pak. Kenapa? Lah daripada anak-anaknya nggak makan, murah pun dia harus jual. Nah, kebetulan cara niki Bun. Cara kita ada tongkat komando. Mungkin dari sini saya bisa dapatkan uang. Karena sedang bekerja, saya tidak harus mengobrol niki. Nah, kalau niki tongkat komando, tadi kan bolehlah dikatakan sesamanya keris nih kita kan alat untuk bertahan untuk menyerang. Komando komando juga. Niki kalau dari pakem keris sudah beda. Iya, beda. Ada danganan, ada orangke, ada apa lagi kan? Betul. Kalau ini misalnya karena pakem beda, gimana, Aji? Niki, kan yang matur niki memang tidak ada nuansa spiritualnya ya. Mohon maaf, secara umum. Tetapi bagi saya, dan bagi Tiang akan tetap lakukan bahwa saya yakin tongkat ini bukan untuk abal-abal. Karena tidak sembarang orang bisa pegang tongkat komando. Makanya jadi anunya ritualnya juga tetap ulang kayunya tetap juga ke Neskala. Dan saya Titiang pastikan Titiang kasih dengan pancedatu di dalamnya. Karena bagi Titiang energi alam semesta itu akan tersinkronkan dengan serapan itu. Emas, perak, tembaga, emas, besi. Ketika elemen itu berada pada sebuah benda, berarti itu kan ada tempat. Nyenak sing demen kentongos luung. Ini secara logika. Kalau testimoni pernah piji dari yang sudah pernah memakai jasa Aji dalam tongkat komando itu pernah piji. Astung karena sampai saat ini beliau merasa nyaman dan mungkin ada beberapa yang tidak dibawa karena dibawa beberapa kali. Ada hal-hal yang mungkin sifatnya aneh atau ditaruh sebagai proteksi saja di rumahnya. Nanti kalau yang dibawa ya tempat biasa gitu. Sejenis dengan niki aja. Ya. Kadang-kadang tetekan juga bisa berisi keris, bisa berisi besi di dalam. Benar. Pernah piji pandangan Ji. Yen bagi Titiang sih, Titiang mohon maaf saya tidak menyalahkan. Saya tidak menyalahkan karena itu sebagian dari sebuah inovasi dan mungkin fungsionalnya untuk apa. Tetapi bagi Titiang tetekan itu adalah penopang, penuntun, bukan untuk berperang. Jadi kurang tepat
lah kalau tertekan ini kok diisi segala macam. Jam ya. Ya. Sependapat. Kurang tepat kalau menurut Titiang. Iya, Tetapi iya. karena mungkin melihat fungsinya nanti, ya silahkan, itu sah-sah saja kan. Nah, banyak orang melakukan sesuatu bukan berdasarkan pakemnya, tetapi berdasarkan mungkin ada mimpi tertentu, ada begini, nah gitu. Berarti Mungkin kita biarkan aja anehnya. silahkan saja. Ya. Ya, oke. Titiang niki orang yang masih sangat muda dan masih sangat banyak perlu belajar gitu. Dalam pemaparan atau penjelasan apapun itu, kalau misalnya ada yang kurang tepat nantinya bagi praktisi atau siapapun, ya mohon dikoreksi dan bila perlu, gitu, ayo ngirik sarang-sarang. Membawasan. Pemirsa, Sawitra Balining, sangat luar biasa penjelasan dari ahlinya niki. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian Sawitra Balining, perbincangan kita, dan akhirnya atas perhatian Sawitra Balining, suksema kirang langkung ampura titiang sinep andok pramasanti. Om santi 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 om. Tembang malih kedek ye. Muamwe